Halo, bertemu kembali dengan Novot Ozil kawan-kawan. Halo teman-teman semuanya. Ya, kita akan membahas masalah Liga Inggris, di mana pertandingan tadi malam itu dan juga kemarin itu sangatlah seru sekali kawan. Nah, sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa tulis dalam komentar dan juga subscribe Starting Football Olahraga. Nah, apa sih pertandingan kemarin itu menunjukkan suatu yang sangat luar biasa, apalagi mungkin comebacknya seperti Manchester United, mungkin comeback dramatis dan juga isbacknya Darwin Núñez, dan juga kemenangan pertama Chelsea ketika melawan Luton, dan bahkan yang masih haus treble winner pastinya siapa? Manchester City. Nah, oke kawan-kawan, untuk teman-teman semuanya dan bahkan para netizen dan football lovers, nah kita bahas dulu nih comeback yang mungkin kita tahu ya, kemarin pertandingannya 110 menit ya, bahkan yang lebih mungkin, yaitu Liverpool. Nah, Liverpool mendatangi James Park Stadium, yaitu Newcastle United, tim tuan rumah yang ingin berasa mendapatkan kemenangan yang sebelumnya sudah kalah 1-0 tipis ketika Man City. Itu adalah suatu pertandingan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Pertama, saya akan bahas masalah Jurgen Klopp. Jurgen Klopp pastinya menolak kekalahan dari Newcastle United. Kenapa? Ketika kita melihat jalannya pertandingan kemarin, mungkin kita bilang masalah itu pahlawan ternama yang mungkin Hadiding dulu sempat datangkan dari Benfica, yaitu Darwin Núñez, menjadi pahlawan dari 2 golnya dan bahkan mendapatkan rating yang paling tinggi, yaitu 9. Nah, jalannya pertandingan kali ini mungkin kita bilang Liverpool masih terseok-seok atau penampilannya masih luar biasa. Hey, tak kasih tahu, Liverpool menolak untuk kekalahan di awal musim seperti ini, walaupun sempat dikhianati tentang transfernya Moises Caicedo, tapi melawan Newcastle United adalah salah satu comeback yang sangat sulit, apalagi Liga Inggris. Kata Jurgen Klopp, comeback seperti ini tuh adalah comeback yang paling sulit ketika melawan Barcelona lah. Itulah ucapannya Jurgen Klopp. Nah, di babak pertama ketika golnya Antonio Gordon, salah satu winger dari pemain Fortuna Newcastle United ini, menerima bola, yaitu kesalahan blunder fatal dari Alexander-Arnold mungkin di menit ke-27. Itu adalah gol yang sangat memalukan bagi Liverpool. Artinya tuh menerima umpan dari tengah, yaitu ketika menarik bola. Nah, Arnold ini itu sudah kehilangan bola dari mengontok, artinya blunder. Memanfaatkan Antonio Gordon di situ untuk melesakkan ke gawangnya Alisson Becker. Artinya itu di babak pertama kalau kita lihat pemainnya itu sama-sama sedang menyerang dan juga sama-sama dalam tempo yang sangat tinggi, tapi Newcastle di menit-menit awal pun dan sempat juga pernah ada peluang di menit kelima, yaitu ketika Luis Diaz mencocokkan bola tapi sempat ditepis juga oleh Nick Pope. Tapi Liverpool ini masih punya asa dan daya tarik untuk bisa berjuang. Artinya pemain baru sepertinya McAllister dan Szoboszlai tampil sangat penuh di babak pertama, apalagi mereka tuh mungkin sedikit kebingungan dan mungkin sedikit lini tengahnya tuh kalah bersaing ketika melawan Newcastle United, di mana Newcastle United di sini tuh lini tengah cukup kuat. Artinya tuh kayak Gumairas, artinya tuh kayak Harvey Barnes, bahkan pemain yang dulu pernah membela itu AC Milan, Sandro Tonali. Nah, di sini kita lihat itu kayak Endo, Szoboszlai dan McAllister memang sedikit kesulitan, tapi sayangnya pada menit ke-28 ya, mungkin berselang dari gol yang ketika Antonio Gordon ini mencetakkan bagi Liverpool, Virgil van Dijk harus keluar di babak pertama, mungkin menyisakan 10 menit sebelum babak pertama selesai, karena dia itu melanggar keras kepada Andrew Isak. Apakah jelas? Apakah benar dia mendapatkan kartu merah? Kalau lihat dari sisi namanya itu dari kamera, memang Van Dijk itu melanggar keras karena kakinya itu menyungkil kakinya Alexander Isak yang jatuh di luar kotak penalti. Nah, mungkin sayang di situ Jurgen Klopp harus memutar lagi otaknya agar bisa membela dan juga comeback, di mana itu ketika babak pertama itu dibarkan oleh Virgil van Dijk, sayangnya di situ. Tapi ketika sudah memainkan 10 pemain, Luis Diaz harus ditarik dan diganti oleh Joe Gomez. Artinya itu Liverpool ini cerdasnya Jurgen Klopp itu menggunakan formasi 4-1-4-1. Artinya tunggal menggunakan striker. Nah, kok bisa menang? Nah, pinternya Jurgen Klopp di sini itu menggunakan formasi 4-1 ini untuk lebih menguasai lini tengahnya Liverpool dan bahkan mainnya lebih rapat. Itulah pinternya Jurgen Klopp. Masuk di babak kedua,
yang nggak heran-heran mungkin banyak peluang sepertinya kayak tembakannya Almiron, pemain asal Paraguay itu memang sangat sering mengeluarkan shot on target yang merupakan bahaya, tapi tampilnya yang luar biasa itu mungkin kita bilang Alisson Becker. Liverpool harus say thank you dulu sama Alisson Becker yang tampil penuh dan tampil luar biasa. Walaupun bermain dengan 10 main, Alisson Becker ini sempat-sempatnya juga maju ke depan, artinya itu membantu lini pertahanannya dari Liverpool untuk bisa lebih menyerang dan memberikan peluang. Nah, datang peluang itu pada menit 81 dan bahkan menit 93, yaitu Darwin Núñez masuk pada menit 77. Nah, masuknya di situ menggantikan pemainnya Liverpool yaitu Jody Gakpo, artinya itu Darwin Núñez is back, artinya itu yang tidak dipercaya, artinya itu dia itu bisa mencetak 2 gol. Pertama, menit 81 mungkin kayak Van Gutman menerima kesalahannya itu menerima akses dari Diogo Jota. Darwin Núñez melesakkan tendangan datarnya yang begitu keras dan tidak bisa dihalau Nekuk. Itulah gol pertama dari Darwin Núñez dan mampu mendiamkan satu stadion jenis Park yaitu Newcastle United. Apalagi menit 93. Nah, Liverpool itu comeback-nya dramatis loh. Artinya tuh Núñez itu menjadi pahlawan yang sebelumnya mainnya yang tidak jago lah, tidak bisa gol lah, yang terlalu singkirkan, tapi juga kok membuka otak. Artinya itu dia cerdas cara memilih pemain untuk bisa menggantikan di babak kedua. Selamat buat Liverpool, kemenangan keduanya lah bagi Liverpool. Ini adalah salah satu kebanggaan besar bagi kansnya Liverpool dan bahkan mencatatkan rekor tidak pernah kalah dengan Newcastle United. Nah, kalau kita bilang masalah comebacknya Liverpool di sini juga ada paling comeback dramatis, cuman sayangnya itu mungkin agak kelelahan untuk Diana, kita belum tahu juga kawan. Tapi lihatlah, permainannya Liverpool itu cukup apik. Apalagi sekarang itu lini tengah Liverpool ini sudah mulai rapat dan sudah mulai kelihatan tiki-takanya dan juga mulai umpan progresnya sudah kelihatan. Sebaliknya Manchester United di sini kalau kita bilang ya Man United ini juga pertama itu ya tampilnya nggak luar biasa. Musuhnya Nottingham Forest mainnya di Old Trafford itu hanya kurun waktu 4 menit saja. Nottingham Forest ini sudah memberikan kejutan yaitu 4 menit 2 gol. Ya kalau kayak Willah gitu banyak lagi lah. Cuman kesalahan di mana mungkin lini belakang Manchester ini masih menjadi PR bagi Erik ten Hag. Apalagi ya kalau bisa bilang itu comeback-nya memang sangat dramatis. Cuman lebih dramatisnya Liverpool yaitu bermain dengan 10 pemain. Nah, dari sini kita bilang Manchester United salah satu bisa bilang comeback-nya memang sangat tidak terlalu dramatis. Cuman mainnya di babak kedua itu Liverpool dengan tekanan yang sangat tinggi dan juga tandukan sepertinya peluang-peluang yang banyak lah. Sebelum menit 17 sepakan dari Bruno Fernandes sempat ditepis juga oleh pemainnya Eriksen, Bruno Fernandes dan bahkan Casemiro adalah 3 pemain inilah berperan penting ketika comeback-nya melawan Nottingham Forest. Old Trafford kalau sebenarnya kalah lagi nih di Old Trafford mungkin itu tidak bisa ada asa lagi tuh. Tapi selamat dulu untuk Manchester United di kemenangan keduanya di pekan ketiga Liga Inggris. Mungkin ya masih banyaklah PR untuk Manchester United karena kalau kita lihat di babak kedua mainnya tempo sangat tinggi, setelah penguasaan bolanya pun sangat rapat dan bahkan kalau kita bilang itu Casemiro dan Bruno Fernandes adalah salah satu berperan penting atas kemenangannya Nottingham Forest agar ya bisa berjarak ke beberapa klasemen lah. Kalau kita bilang ke Man City nih, Man City kalau kita bilang ke Man City Man City lah masih haus namanya treble winner atau piala. Tapi Man United di sini kita bilang masih berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan dan bisa memperbaiki permainan, apalagi ini belakang sekarang tuh kayak Varane dan Lecha itu udah mulai kelihatan kelelahannya, udah mulai kelihatan kelemahannya di belakang dan bahkan di menit 83 MU masih bisa berpeluang untuk bisa menambahkan gol yaitu Anthony, tapi sayangnya hanya bertahan 3-2. Nah, kita kembali kayak ke Arsenal ataupun Man City. Arsenal kemarinnya cukup ya tempo tinggi juga, cuman sayangnya harus ditahan 2-2 oleh Fulham. Nah, golnya dari kayak Ketia dan bahkan kayak Bukayo Saka itu tidak bisa membuat Arsenal meraih 3 poin, apalagi bermainnya itu di Emirates Stadium. Nah, untuk Etihad Stadium sini kawan, Man City masih punya asa, masih punya peluang besar untuk bisa meraih treble winner. Bahkan penampilan Erling Haaland kemarin itu cukup bisa dibilang itu kayak sedikit macet, tapi berapa banyak peluangnya dari Man City ini itu kita harus rasanya berterima kasih dulu nih untuk Rodri. Rodri di sini adalah salah satu berperan penting, adalah jatuh jantung permainannya Man City, apalagi Man City ketika melawan Sheffield United itu tidak didampingi oleh Pep Guardiola karena Pep Guardiola itu masih operasi punggung ya, masih bersama dengan penyakitannya, tapi asa dari kapten tanpa penampilannya Kevin De Bruyne
masih ada Rodri, Jack Grealish, dan bahkan peramping yang luar biasa itu dengan Erling Haaland. Erling Haaland mencetak 1 gol, dan bahkan ketika menghadapi Sheffield United, walaupun itu Erling Haaland menjawab golnya itu dengan tandukannya menerima umpan dari Jack Grealish. Nah, kedua, masih ada lagi sebenarnya tuh penalti. Haaland sebenarnya itu bisa mencetak gol dengan penalti, tapi saya tidak bisa gol. Nah, dia menjawab di babak kedua, dan itu gol tunggal dari Rodri di babak kedua adalah mencatatkan rekor kemenangan Man City di 3 laga ini, dan sekarang itu bertengger di puncak klasemen Liga Inggris. Wow, apalagi Chelsea yang mungkin kita bilang kemenangan pertama lah, kemenangan pertama bagi Pochettino di pekan ketiga Liga Inggris, yang sebelumnya pernah imbang melawan Liverpool dan bahkan kalah 3-1 melawan West Ham United. Tapi kita benar, memang Chelsea dalam tempo permainannya sangat luar biasa. Lihat dia enak, umpan-umpan progresinya, cara motong bolanya sepertinya Gallagher, dan menit 15 kemarin itu sebenarnya sudah ada gol, yaitu dari Enzo Fernandez. Sepakan kerasnya Enzo Fernandez di sini itu masih bisa dihalau oleh kipernya, oleh Luton United. Dan baru menit 17 itu Sterling tampil brace dan sangat luar biasa, mengacak-acak pertahanannya dari Luton United di sini itu, mengemas 2 gol, dan satunya itu Nicholas Jackson pada menit 75. Wow, Chelsea baru bisa tersenyum dan bisa bernafas, artinya itu baru bisa bernaik ke klasemen 8, mencatatkan 4 poin di klasemen pekan 3 Liga Inggris. Nah, gimana kawan tentang pendapat untuk pertandingan Liga Inggris, pertandingan Liga Inggris yang saat ini? Apakah memang Liga Inggris yang memang sangat tempo yang sangat tinggi, apalagi untuk Man City? Chelsea masih bisa bersaing, dan bahkan Man City bisa meraih treble winner untuk tahun ini, dan walaupun tidak bertengger dengan situ. Nah, yang terakhir mungkin ya untuk Jurgen Klopp, masih banyak PR juga untuk Liverpool, lini tengahnya, dan apalagi di belakang Arnold ini yang sering-sering blunder ketika Liverpool bertemu dengan tim kecil dan bahkan tim besar. Nah, tulis dalam komentar, dan jangan lupa like dan share and komen dan subscribe untuk channelnya Starting Football Olahraga, dan lihat untuk video selanjutnya tentang Liga Spanyol. Salam Starting Football Olahraga.